ketika kita mendengar istilah bela negara, bertahun-tahun tinggal di Indonesia, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Banyak sekali konsep, aplikasinya, implikasinya, serta contoh-contoh bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun mungkin caranya masih salah atau niatnya juga masih kurang baik. Oleh karena itu, video ini kami persembahkan sebagai representatif dari kelompok 2, di mana di dalamnya akan berisi tentang wawancara dari semua kalangan mengenai konsep bela negara itu sendiri. Ya baik, selamat sore rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azwar, umur 71 tahun. Baik, pekerjaannya apa Pak? Pekerjaan saya pensiunan. Oke baik, terima kasih. Ya Bapak, kami minta izin dulu ya bahwa kami akan mewawancarai mengenai bela negara. Ya. Nah, apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara Pak? Bela negara itu adalah suatu perbuatan atau perkataan bisa digunakan yang bertujuan dalam hal membela negara, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Baik, berarti luas banget ya Pak ya dalam bela negara. Oke, boleh disebutkan nggak Pak contohnya di dalam masyarakat itu bela negara seperti apa? Dalam masyarakat itu adalah bela negara itu diantaranya antara lain adalah pertahanan sipil atau hansip, bisa juga yang berupa suskamling di lingkungan kita masing-masing. Oke baik, itu contoh konkretnya ya Pak ya. Nah yang terakhir Pak, kan kita baru saja merasakan 17 Agustus ya. Jadi sudah dilakukan upacara mengenai 17 Agustus dengan pakaian adat gitu ya. Lalu di hari-hari biasa mungkin para pekerja pakai baju batik nih untuk melestarikan budaya. Nah menurut Bapak apa sih pentingnya kita melestarikan kegiatan tersebut? Kegiatan dalam rangka kegiatan budaya bangsa kita itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya dengan berpakaian secara tradisional ataupun memakai batik. Karena dengan memakai batik, selain kita memperkenalkan ke dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang bisa dan memakai batik, juga diantara yang paling utama adalah dengan memakai batik itu kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat. Baik. Ya berarti penting ya Pak berarti ya? Iya penting untuk kesadaran dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya terima kasih Bapak atas kesempatannya, sudah cukup untuk wawancara pada hari ini. Saya akhiri saja untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancara salah satu responden saya. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Pak Amin. Pak Amin. Pak Amin, pekerjaannya apa Pak? Ya buka bengkel ini Pak. Pak Amin pemilik bengkel di sini. Oke, saya mau tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Sebetulnya Bapak tahu nggak apa itu bela negara Pak? Ya udah gitu aja, bela negara jangan banyak korupsi lah, gitu aja. Oke. Jadi contoh bela negara itu selain tidak korupsi apa lagi Pak yang perlu dilakukan itu sebagai warga? Apa lagi ya? Ya jangan ngerti aja dah, bukan itu. Udah gitu aja lah. Ada tidak korupsi gitu ya Pak ya. Nah terus Pak, kemarin itu kan ada perayaan 17 Agustus. Nah terus tuh banyak warga yang karena pakai baju daerah gitu. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya bagus sih, masing-masing daerah punya khas sendiri kan. Jadi bagus ya Pak ya menunjukkan masing-masing daerah. Oke deh Bapak, terima kasih banyak waktunya Ya, Pak ya. sama-sama, Terima ya. kasih. Ya. Ya demikian wawancara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurbani Adine dari FISIP jurusan Hubungan Internasional. Hari ini saya bersama dengan Bapak
Adeo, Bapak Adeo Hapsa, Dari mana Pak? komunitas balada, Ya. namanya Mancing Panjang. Oke, hari ini mau berdiskusi mungkin menanyakan sesuatu mengenai bela negara. Bapak mungkin mau share sedikit gitu mengenai apa itu bela negara. Bela negara ya, Hmm. berkaitan tentang bela negara yang seingat saya, yang sedapat saya pahami, ada satu musisi balada yang beberapa hari lalu berpulang, namanya Mukti Mukti, mengatakan mudah-mudahan Tuhan merahmati beliau, bahwa setiap para negara, terutama para pemusik balada khususnya, adalah orang-orang yang cinta negaranya dan membela negaranya. Dari ucapan beliau jadi selalu terngiang-ngiang terus. Ini menjadi sebuah tekanan tersendiri, apa gitu, bela negara, sayang, cinta kepada negara gitu. Sampai-sampai sikap dan tindakan seorang pemusik saja harus diarahkan kepada membela negaranya. Jadi saya berpikir dari pemikiran atau ucapan dari almarhum Mukti Mukti, musikus balada yang saya kagumi ini, bahwa memang setiap peran sosial, terutama para pemusik diantaranya yang saya memang geluti, adalah harus memiliki sikap kecintaan pada negara, sayang kepada negara, cinta pada tanah airnya. Lalu saya mengatakan kepada Kamuti kan itu lagu-lagunya banyak yang protes gitu, semacam kritik pada pemerintah. Bukan, kata beliau, ini bukan protes, ini adalah perwujudan kecintaan saya pada negeri ini, kepada Indonesia. Mustahil saya memberikan penilaian, memberikan masukan lewat kata-kata dan menjadi lagu kalau tidak didasari oleh rasa cinta. Kalau tidak ada kepedulian mah, ya udah biarin aja negara ini mah hadir dan bergulir seperti biasa gitu ya. Makanya tanpa rasa-rasanya, tanpa kecintaan gitu ya. Halo, perkenalkan saya Nurbani Adine dari FISIP, jurusan Hubungan Internasional. Hari ini saya bersama dengan Bapak Adeo, Bapak Adeo Hapsa, Dari mana Pak? komunitas balada, Ya. namanya Mancing Panjang. Oke, hari ini mau berdiskusi mungkin menanyakan sesuatu mengenai bela negara. Bapak mungkin mau share sedikit gitu mengenai apa itu bela negara. Bela negara ya, Hmm. berkaitan tentang bela negara yang seingat saya, yang sedapat saya pahami, ada satu musisi balada yang beberapa hari lalu berpulang, namanya Mukti Mukti, mengatakan mudah-mudahan Tuhan merahmati beliau, bahwa setiap para negara, terutama para pemusik balada khususnya, adalah orang-orang yang cinta negaranya dan membela negaranya. Dari ucapan beliau jadi selalu terngiang-ngiang terus. Ini menjadi sebuah tekanan tersendiri, apa gitu, bela negara, sayang, cinta kepada negara gitu. Sampai-sampai sikap dan tindakan seorang pemusik saja harus diarahkan kepada membela negaranya. Jadi saya berpikir dari pemikiran atau ucapan dari almarhum Mukti Mukti, musikus balada yang saya kagumi ini, bahwa memang setiap peran sosial, terutama para pemusik diantaranya yang saya memang geluti, adalah harus memiliki sikap kecintaan pada negara, sayang kepada negara, cinta pada tanah airnya. Lalu saya mengatakan kepada Kamuti kan itu lagu-lagunya banyak yang protes gitu, semacam kritik pada pemerintah. Bukan, kata beliau, ini bukan protes, ini adalah perwujudan kecintaan saya pada negeri ini, kepada Indonesia. Mustahil saya memberikan penilaian, memberikan masukan lewat kata-kata dan menjadi lagu kalau tidak didasari oleh rasa cinta. Kalau tidak ada kepedulian mah, ya udah biarin aja negara ini mah hadir dan bergulir seperti biasa gitu ya. Makanya tanpa rasa-rasanya, tanpa kecintaan gitu ya, rasa sayang kepada negara sebagai wujud dari pembelaan, mustahil itu kita akan menyampaikan tindakan-tindakan, terutama dalam bentuk karya seni ya, ekspresi seni kayak gitu kayaknya. Setuju sih Pak, setuju kalau misalnya kita suka sama orang, sayang sama orang, pasti kita ada pengorbanan Betul ya. ya. Mungkin salah satu contohnya dari musik, ada contoh nggak Pak tentang banyak para bela pemusik. negara? Pemusik ada semacam ungkapan dari musisi folk ballad dari Chile namanya Victor Jara, yang mengatakan bahwa tidak ada revolusi besar tanpa nyanyian. Di perjuangan-perjuangan, perubahan-perubahan besar yang terjadi di negeri, di masyarakat tertentu, selalu diiringi dengan nyanyian. Ada soundtracknya gitu, ada lagunya. Indonesia tahun 45
17 Agustus tahun 45 atau kecintaan kepada negeri bagimu negeri jiwa raga Persib itu benar. Beda lagi maksudnya gitulah hal yang bagaimana saya ingin mengatakan bahwa nyanyian-nyanyian itu ikut menguatkan tujuan-tujuan kita membela hidup berbangsa dan bernegara. Banyak Kusdini, Simanjuntak, Ismail Marzuki, sampai terus ke generasi-generasi hari ini ya, Abah Iwan Fals. Mereka kalau ditanya lagu kritik-kritik seperti apa tuh? Ya mereka sedang melakukan pembelaan gitu, kepekaan dia bahwa ada persoalan yang kalau nggak disampaikan akan hancur negara ini gitu. Frankie Sahila tua, Leo Christie, itu mereka bukan benci sebenarnya. Nyaah cak bahasa Sunda mah. Kalau terus menerus melakukan sebuah kesalahan akan terjadi kerusakan gitu. Dan saya tahu bahwa para seniman di antara yang saya tahu yang saya temui memang orang-orang yang punya kehirauan yang di atas rata-rata gitu. Jadi mereka tahu bahwa negara ini akan misalnya terguncang, kolaps, terus masyarakatnya akan terjadi pemberontakan, keresahan, terus ada apa sih perpecahan negara. Mereka adalah orang-orang yang paling vokal, yang paling merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Makanya dia membunyikan dan menyuarakan sebagai wujud dari pembelaan terhadap negara. Bukan untuk merusak, mengeruhkan suasana, bukan. Sesungguhnya mereka adalah sedang membela negaranya, bangsanya, masyarakatnya. Keren itu para pemusik ballet, para penyanyi, sastrawan. Itu orang-orang yang menjadi juru bicara buat zamannya. Gitu nih. Kekuatan kata-kata jadi sangat ini ya, Penting. sangat berpengaruh. Dan dari musisi sendiri itu lalu dibunyikan dengan nada-nada gitu dengan ya. nada-nada. Okay. Sebagai wujud apa? Kecintaan ya. Bapak jawabannya udah lengkap banget. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, ini kan biasanya kita kalau 17 Agustus pakai baju adat tuh sebagai rasa cinta tanah air. Nah itu menurut pendapatnya Bapak, itu cukup nggak sih untuk menunjukkan kita cinta tanah air atau masih mungkin ada saran pendapat yang lebih dari itu? Ya kita berbuat membuat apa? Ya membela negara ini, bangsa ini dengan berbagai cara sesuai dengan apa? Fungsi dan peran sosialnya masing-masing berarti ya, kemampuan masing-masing, selaras dengan kapasitas teman-teman. Saya mah hanya seperti ini misalnya, dengan cara apapun ya, hanya dengan bisa dengan tenaga ya dengan tenaga gitu. Dengan pikiran ya dengan pikiran, saya punya dengan harta ya dengan harta kita disumbangkan, ide gagasan kita diabdikan juga untuk kemajuan bernegara bermasyarakat. Pun teman-teman yang di wilayah seni menggunakan pakaian gitu sebagai wujud dari kecintaan. Ya di antaranya juga itu salah satu saya pikir juga menjadi memperkuat identitas ya kenegaraan kita. Salah satu identitas yang paling gampang ya adalah yang menggunakan baju-baju itu sebagai pembeda mungkin ya, karakter antara satu dengan yang lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Ini bajunya, ini pakaiannya, batik, pakaian adat yang lain. Makanya juga menjadi sebuah upaya ya, ikhtiar untuk mengutuhkan ya upaya-upaya kita membela negara kita, bangsa kita. Oke. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Mudah-mudahan semangat untuk bela negara lewat musiknya tetap ada ya. Amin, insya Allah saya juga mudah-mudahan terus semangat. Terima kasih Pak, boleh sambil diminum. Iya, sama-sama nih. Halo, selamat sore. Hari ini saya ada di tempat laundry yang cukup bagus dan saya akan coba mewawancarai salah satu narasumber yang akan saya tanyakan mengenai bela negara. Kesiapsiagaan dalam bela negara, yaitu dengan masnya. Oke. Boleh perkenalan diri dulu Mas? Ya, nama saya Imran Rosadi. Pekerjaannya apa Mas? Di laundry. Oke, Masnya kerja di laundry. Jadi kita coba akan gali mengenai bela negara menurut Masnya. Kalau boleh tahu Mas, menurut Mas sendiri bela negara itu apa sih? Membela negara itu Iya. menjaga kebersihan. Oke, terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya itu udah termasuk membela negara. Oh gitu ya. Nggak harus berperang kita ya sekarang ya. Menjaga Silaturahmi. silaturahmi juga bisa ya. Nah itu ya contohnya menurut Masnya ya. Terus kemudian kalau untuk saat ini kalau contoh bela negara itu selain itu apa lagi? Menjaga hubungan dengan baik dengan tetangga. Oh gitu ya. Mungkin kalau ada gotong royong misalnya begitu juga kita Karang Taruna. ikut. Oke. Itu ya. Iya. Masnya udah melakukan itu belum dalam kehidupan sehari-hari? Udah. Oh, Insya udah. Allah. Oke. Terus
kan sekarang itu kan baru selesai 17 Agustus nih Mas. Ya. Nah itu kan ada upacara kayak kemarin upacara di Istana Presiden. Ya. Mereka pakai baju adat ya kan dari berbagai suku gitu. Menurut Mas itu penting nggak sih melestarikan hal kayak begitu? Itu penting sekali Mas. Kenapa? Itu budaya kita dari dulu. Oh, berarti harus dilestarikan ya Iya. dengan cara begitu ya. Iya betul. Kalau misalnya baju batik gitu kan khas daerah juga ada tuh. Menurut Mas penting nggak itu kita pakai misalnya begitu? Penting. Oh gitu. Alasannya kira-kira kenapa? Untuk mencerminkan lebih baik lagi. Oh, karena kita banyak kulturnya ya. Iya. Jadi itu salah satu ciri khas kita gitu ya. Iya. Oke, Mas ada pesan nggak yang mau disampaikan kira-kira bela negara yang baik itu apa yang bisa dilakukan? Misalnya kayak tadi ada mau disampaikan nggak kira-kira ke kamera? Pokoknya untuk bela negara menjaga kebersihan, menjaga hubungan tetangga dengan baik, silaturahmi dengan baik. Udah itu aja. Saja. Yang penting jangan buat onar ya, Iya. kayak teroris-teroris Iya, gitu. betul. Harus toleran ya kan? Ya, damai. Iya. Oke guys, teman-teman sekalian, itu tadi ya perbincangan saya dengan Masnya. Dan bela negara itu memang sekarang nggak mesti harus berperang ya. Di sini kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, menghargai kultur yang berbeda-beda, itu juga sudah sesuatu yang bela negara. Jadi kesiapsiagaan kita ya di situ, nggak harus pegang senjata gitu. Gitu ya teman-teman, terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Fadila, dari peserta dari CPNS gelombang 5 angkatan 15 tahun 2022. Mohon maaf ini itu siapa? Dari Yuli. Dari Yuli, kalau boleh tahu pekerjaannya apa kan? Saya kerja di bank. Oh, di bank. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dan yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara? Kurang tahu ya. Kan ada, kalau kayak di Korea Selatan itu ada wajib militer untuk bela negara gitu. Kalau betul yang saya pernah katanya apa, atau misalnya ambil pajak atau menjaga kebersihan atau apa gitu. Biasanya sih ya terutama yang buat contoh bela negara gitu dalam kehidupan sehari-hari seperti ya biasakan sembarangan untuk diikat gitu bersama tadi taat pajak itu ya pajak sama ini satu lagi kan 17 Agustus itu suka ada sesi di mana orang-orang menggunakan pakaian adat sesuai dengan daerahnya masing-masing, atau misalnya di kampus-kampus atau di tempat kerja pada hari-hari tertentu menggunakan batik. Nah menurut Teteh orang-orang suka lihat pakai baju batiknya, kalau kayak gitu sih menurut saya mah bagus gitu. Jadi kayak ada yang kampung kita. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Makasih banyak ya Teh. Sungguh jawaban yang beragam dari 5 responden yang berbeda. Namun intinya tetap sama, bahwasannya mereka sangat mencintai Indonesia. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Bisa kita simpulkan juga bahwa cara mencintai negara kita, cara kita membela negara kita, itu pun beragam. Bisa lewat musik, bisa lewat tulisan, bisa dengan mengenakan identitas Indonesia, menggunakan produk-produk di dalam negeri. Di sini yang perlu kita gali adalah bagaimana aspek pancagataranya, ideologi kita, ekonomi kita, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan kita itu bisa mendukung aspek-aspek alamiahnya seperti demografi kita, di mana masyarakatnya adalah masyarakat yang ramah, dan geografis kita yang sangat strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Di sini kami ingin menekankan bahwasannya bela negara itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak sulit, tidak mesti
mesti mengangkat bambu runcing, tidak mesti duduk di kelas dan mengikuti pembelajaran PPKN, atau mungkin yang sekarang bukan PPKN kami kenal tapi tematik, dan kita juga bisa melakukan banyak hal yang mencerminkan bahwasannya kita adalah warga negara Indonesia yang mencintai negara Indonesia. Indonesia adalah negara tercantik di seluruh dunia, menduduki peringkat pertama dengan sumber daya alamnya yang melimpah, terumbu karangnya. Hanya tinggal sumber daya manusianya saja yang bisa mengakui atau mencintai sumber daya alamnya sendiri, sehingga rela berkorban dan mau memperjuangkan negara Indonesia itu sendiri. Sekian dari kelompok 2.